Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa Fatimah Zahra. NIM saya yaitu 232 Di sini saya akan membahas mengenai teori belajar, konstruktivisme, dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai definisi teori belajar konstruktivisme. Menurut Suyono dan Haryanto tahun 2012, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru dan keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Belajar bisa dilakukan melalui berbagai macam teori dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik tertentu yang ada pada diri pelajar. Teori dan pendekatan dalam proses pembelajaran yaitu terdapat bermacam-macam model seperti behavioristik, kognitif, dan konstruktivisme. Di sini saya akan membahas salah satu teori dalam pembelajaran itu sendiri, yaitu teori konstruktivisme. Teori ini telah ada sejak tahun 1710 yang bisa dilihat melalui karya filosofi Italia yang bernama Giambattista Vico melalui karya De Quintessima Italorum Sapientia. Dalam karya tersebut, Vico menjelaskan bahwa Tuhan adalah pencipta alam dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Maksudnya di sini adalah hanya Tuhan satu-satunya yang bisa mengetahui dan mengerti alam raya, sebab hanya Tuhan yang menciptakannya dan dari apa Tuhan menciptakan. Sedangkan kita sebagai manusia hanya bisa mengetahui hal-hal yang telah dikonstruksinya. Konstruktivisme itu sendiri merupakan sebuah aliran yang berlandaskan premis bahwa dengan mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki individu, maka ia akan mengonstruksi pengetahuan dan pemahamannya mengenai dunia tempat kita tinggal. Aliran konstruktivisme ini mendasari pemikiran bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh individu bukanlah merupakan hasil apa yang diberikan oleh Tuhan, namun pengetahuan tersebut merupakan hasil dari apa yang dibentuk atau konstruksi oleh individu itu sendiri. Menurut Yaumi, dalam aliran konstruktivisme, belajar yang dimaksud adalah usaha siswa untuk mengonstruksi arti tentang hal-hal yang dipelajari. Aliran ini berspekulasi bahwa siswa yang dapat ke tempat belajar membawa ide-ide, keyakinan, dan pandangan yang harus diubah oleh guru yang memfasilitasi perubahan tersebut dengan berbagai cara, misalnya seperti kuis dan memberikan soal-soal berbasis problem solving. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita pahami bahwa teori belajar konstruktivisme ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menemukan hal-hal seperti kompetisi, pengetahuan, dan sejenisnya dengan cara mandiri untuk dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri individu tersebut. Selanjutnya, poin kedua, yaitu tujuan menurut aliran belajar konstruktivisme. Perubahan adalah salah satu hal yang harus ada dalam proses pembelajaran, terlebih dalam hal konsep, di mana perubahan tersebut berupa asimilasi untuk tahap pertama dan juga tahap kedua yang disebut dengan akomodasi. Dengan asimilasi ini, peserta didik akan menggunakan konsep-konsep yang sudah mereka punya untuk berhadapan dengan fenomena baru. Sedangkan akomodasi peserta didik ini merubah konsepnya yang sudah tidak cocok dengan fenomena baru yang muncul, sehingga perubahan-perubahan tersebut tetap menjadi tujuan utama bahkan dalam ranah teori konstruktivisme sekalipun. Konstruktivisme ini merupakan pendekatan belajar yang menyempurnakan dari teori behavioristik dan kognitif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa karena dalam teori konstruktivisme ini menekankan pada keterlibatan siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, konstruktivisme itu mempunyai tujuan penggunaan dalam pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa. Sedangkan menurut pendapat lain oleh Donald tahun 2006 menjelaskan, pendekatan konstruktivisme ini merupakan cara belajar mengajar yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman siswa. Sementara itu, ditinjau dari tujuan teori konstruktivisme ini terdapat beberapa tujuan lain yang perlu kita pahami, yang antara lain nomor satu yaitu merangsang berpikir inovatif. Dalam tujuan hal ini, teori konstruktivisme ini sebagai suatu cara agar merangsang kita bagaimana kita berpikir inovatif dan kreatif. Berpikir inovatif memerlukan jangka waktu yang lama untuk mengumpulkan serpihan-serpihan pemahaman ilmu, pengetahuan dari waktu ke waktu. Sedangkan inovasi itu sendiri akan lahir karena dukungan oleh ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sehingga ilmu yang dimiliki oleh setiap orang beragam. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan. Dalam hal ini bertujuan
bisa dilihat bagaimana cara kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak selalu kita dapatkan dalam lingkup formal, tapi juga kita bisa dapatkan dalam lingkup informal. Jadi, bisa tidaknya ilmu pengetahuan didapatkan itu bergantung dari kemampuan, keinginan, sensitivitas kita terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu menemukan berbagai hal baru. Dalam hal ini, konstruktivisme itu bertujuan untuk membantu kita dalam menemukan hal baru. Dalam membentuk apapun itu, misalnya, banyak orang mencari sebuah kebahagiaan dengan beragam cara, mulai dari yang ada yang mentraktir teman, jalan-jalan bersama teman, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, teori konstruktivisme ini tidak selalu menyuruh kita agar kita tidak mengikuti cara orang lain. Namun, hal tersebut dapat kita lakukan tanpa perlu terpengaruh pada definisi orang yang ada di luar sana. Yang keempat yaitu keahlian sesuai dengan kemampuan. Dalam hal ini, teori konstruktivisme itu akan mengarahkan kita untuk menemukan keahlian yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Misalnya, yang tidak memiliki ketertarikan dalam hal menulis, setelah mengenai kelebihan dan kekurangan bagaimana itu menulis, maka hal itu menjadi pendorong tersebut untuk menjadi penulis. Jadi, karena ketidaktahuan, perlu adanya upgrade dan stimulus untuk mengaktifkan bakat sesuai dengan potensi yang ada dalam diri kita. Yang kelima yaitu mendorong untuk berpikir mandiri. Dalam hal ini, tujuan dari teori konstruktivisme itu mendorong kita agar berpikir mandiri dan out the box, sehingga orang yang paham akan esensi ilmu pengetahuan, mereka akan menjadi terbuka hatinya dan memiliki pemikiran yang matang. Maka pemikiran mandiri ini mereka tidak sekedar dalam bentuk pikiran saja, akan tetapi bisa kita lihat dari perilaku, sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mendorong kualitas orang tersebut. Belajar sebagai berkembang, dan belajar adalah dua hal yang berbeda, tetapi berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme ini. Dalam kehidupan tidak ada yang sempurna. Ada kebaikan, ada juga keburukan. Begitu juga dengan sebuah teori. Tidak ada teori yang sempurna, akan tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga konstruktivisme. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihan dari teori konstruktivisme itu. Di antaranya satu, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya di sini yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa itu dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktek, dan lain sebagainya. Jadi, guru di sini hanya pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Sebab dalam konstruktivisme itu, pengetahuan tidak hanya didapatkan dalam proses pembelajaran, akan tetapi bisa didapatkan melalui diskusi, pengalaman, dan juga bisa dilihat dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, yaitu siswa lebih aktif dan kreatif. Maksudnya, di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya, baik didapatkan di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan tersebut bisa dikaitkan dengan baik dan sesama. Selain itu juga siswa dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu baru yang dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Maksudnya di sini belajar bermakna berarti menginstruksi informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya pembelajaran tidak hanya mendekatkan dari guru saja, tetapi siswa bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan informasi-informasi yang siswa dapatkan baik dari temannya, tetangganya, keluarga, surat kabar, televisi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya di sini siswa yaitu bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik dari lingkungan, di sekolah, sehingga terciptakan konsep yang diharapkan. Yang kelima yaitu perbedaan individual terukur dan dihargai. Keenam yaitu berpikir proses membina pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusannya sendiri. Selain itu, di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dari teori konstruktivisme ini. Di antaranya yaitu satu, proses belajar konstruktivisme ini secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung dari satu arah, dari luar ke dalam diri siswa, sehingga pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutahiran struktur kognitif. Yang kedua, yaitu peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Yang ketiga, yaitu peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan
membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Yang keempat yaitu sarana belajar. Dalam pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kelima yaitu evaluasi. Pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas konstruksi pengetahuan serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada sebuah pengalaman. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri aliran konstruktivisme. Yang pertama, menurut para ahli Brooks and Brooks menyatakan bahwa pembelajaran dengan teori konstruktivisme ini memiliki ciri khas. Di antaranya satu, kemandirian dan inisiatif siswa diterima dan didukung. Yang kedua yaitu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan open-ended dan memberikan jeda waktu untuk menanggapi. Yang ketiga yaitu mendukung pemikiran yang tingkat tinggi. Yang keempat yaitu adanya keterlibatan antara guru dan siswa lainnya. Yang kelima yaitu siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang hipotesis dan mendukung diskusi. Yang keenam yaitu siswa mengonstruksi pemahaman konsep inti dan ide pokok. Yang ketujuh yaitu siswa mengonstruksi melalui interaksi dengan orang lain, dengan materi, dan dengan observasi. Selain Brooks and Brooks, menurut para ahli Driver and Bell menjabarkan karakteristik pembelajaran dengan teori konstruktivisme ini. Di antaranya yaitu satu, siswa dipandang sebagai sesuatu yang aktif dan mempunyai tujuan. Yang kedua yaitu dalam pembelajaran harus mempertimbangkan sebaik mungkin adanya proses keikutsertaan siswa. Yang ketiga yaitu pengetahuan tidak datang dari luar tetapi dikonstruksikan oleh siswa. Yang keempat yaitu proses pembelajaran bukan tentang menyebarkan pengetahuan tetapi juga melibatkan pengaturan kondisi lingkungan belajar. Yang kelima yaitu kurikulum bukanlah sesuatu untuk dipelajari. Kurikulum hanya pedoman perangkat dalam suatu pembelajaran, materi, dan sumber belajar. Selain itu, Chris Chang juga memaparkan beberapa karakteristik penting dalam pembelajaran konstruktivisme ini. Yang kesatu, belajar aktif. Yang kedua, siswa ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar harus diusahakan semenarik mungkin dan menantang. Yang ketiga, siswa harus ikut mengaitkan informasi baru yang telah ada sebelumnya dalam proses yang disebut bridging. Yang kelima yaitu siswa dapat mendefinisikan atau merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Yang keenam yaitu guru sebaiknya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa ketika sedang mengonstruksi pengetahuannya, tidak hanya penyaji materi saja. Yang ketujuh yaitu guru disarankan memberikan bantuan kepada siswa berupa scaffolding pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain Brooks and Brooks, Driver and Bell, dan Chris Chang, Bada dan Olusegun tahun 2015 juga mengemukakan bahwa memiliki dua karakteristik yang tampak menjadi pusat deskripsi konstruktivisme itu sendiri dari proses pembelajaran. Yang pertama yaitu masalah pembelajaran. Konstruktivisme ini meminta siswa untuk menggunakan pengetahuan mereka untuk memecahkan suatu masalah yang bermakna dan kompleks secara realistis. Masalah yang memberikan konteks bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu poin kelima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar konstruktivisme. Prinsip dasar dari pemahaman belajar konstruktivisme itu sendiri yaitu satu, belajar merupakan proses yang aktif. Yang kedua yaitu belajar merupakan kegiatan yang adaptif. Yang ketiga yaitu pembelajaran terletak dalam konteks di mana hal itu terjadi. Dan yang keempat yaitu semua pengetahuan ialah pribadi dan perbedaan. Selain itu, Toomey Vesnot tahun 1989 dan Amineh dan serta Davadgari tahun 2015 mendefinisikan konstruktivisme itu berdasarkan dari 4 prinsip. Yang pertama yaitu tergantung pada apa yang diketahui individu. Yang kedua yaitu ide-ide terjadi ketika individu beradaptasi dan mengubah ide lama mereka. Yang ketiga yaitu belajar melibatkan penemuan ide secara mekanis, mengumpulkan serangkaian fakta. Yang keempat yaitu pembelajaran yang bermakna terjadi melalui pemikiran kembali ide-ide lama dan sampai pada kesimpulan baru tentang ide-ide baru yang bertentangan dengan ide-ide lama. Di dalam pembelajaran konstruktivisme ini berperan aktif dalam sebuah konstruktor pengetahuan yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan sebuah proses aktif. Pembelajaran ini secara aktif ini
mengonstruksikan belajarnya dari berbagai macam input yang diterimanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembelajar perlu bersikap aktif agar dapat belajar secara efektif. Yang kedua yaitu anak-anak belajar dengan paling baik menyelesaikan berbagai konflik kognitif atau konflik dengan berbagai ide dan konsep lain melalui pengalaman, refleksi, dan metakognisi. Yang ketiga yaitu bagi konstruktivis, belajar adalah pencarian makna. Pembelajaran di sini yaitu berusaha mengonstruksikan makna. Dengan demikian, guru mesti berusaha mengonstruksikan berbagai kegiatan belajar seputar ide-ide besar dan eksplorasi yang memungkinkan pembelajar untuk mengonstruksikan makna. Yang keempat yaitu konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata-mata, tetapi belajar juga dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan sebagainya. Yang kelima yaitu elemen lain yang berakar pada fakta bahwa pembelajar secara individual dan kolektif. Mengonstruksikan pengetahuannya adalah bahwa agar efektif, guru harus memiliki pengetahuan yang baik tentang perkembangan anak dan teori belajar sehingga mereka dapat menilai secara lebih akurat belajar seperti apa yang dapat terjadi. Yang keenam yaitu di samping itu belajar harus dikonseptualisasikan. Kita mempelajari fakta-fakta secara murni abstrak, tetapi selalu dalam hubungannya dengan apa yang telah kita miliki. Kita juga belajar dalam kaitannya dengan prakonsepsi kita. Ini berarti bahwa kita dapat belajar dengan paling baik bila pembelajaran baru itu berhubungan secara eksplisit dengan apa yang kita ketahui. Yang ketujuh yaitu belajar secara betul-betul mendalam berarti mengonstruksikan pengetahuan secara menyeluruh dengan mengeksplorasi dan menengok kembali metode yang kita pelajari dan bukan dengan cepat pindah dari satu topik seperti pada pendekatan pengajaran langsung. Yang ke-8 yaitu mengajar adalah sebuah pemberdayaan belajar dan memungkinkan pembelajar untuk menemukan dan melakukan refleksi terhadap pengalaman-pengalaman realistis. Inti dari prinsip konstruktivisme ini adalah belajar merupakan proses yang aktif. Informasi yang dapat diberlakukan, tetapi pemahaman kita tidak dapat karena harus berasal dari dalam. Konstruktivisme ini membutuhkan guru sebagai fasilitator yang fungsi utamanya untuk membantu siswa menjadi peserta aktif dalam pembelajarannya mereka dan membuat hubungan yang bermakna antara pengetahuan sebelumnya, pengetahuan baru, dan proses terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu nomor 6 ada di sini saya akan membahas mengenai teori belajar konstruktivisme menurut Van Glassford. Menurut Van Glassford menuturkan, konstruktivisme ini adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk konstruksi kita sendiri. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah tertentu, tetapi merupakan sesuatu proses menjadi. Letak kebenaran dari pengetahuan dalam realitasnya, yaitu berlaku konsep atau pengetahuan itu dalam penggunaannya. Semakin dalam dan semakin luas suatu pengetahuan dapat digunakan, semakin luas juga kebenarannya. Menurut Van Glassford, pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari pikiran seseorang yang mempunyai pengetahuan atau guru ke pemikiran orang yang belum mempunyai pengetahuan seperti peserta didik. Bahkan bila guru bermaksud untuk mentransfer konsep, ide, dan pengertiannya kepada peserta didik, pemindahan itu harus diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh peserta didik sendiri dengan pengalaman mereka. Van Glassford ini membedakan 3 level konstruktivisme dalam kaitan hubungan pengetahuan dan kenyataan, yakni yaitu konstruktivisme radikal, realisme hipotesis, dan konstruktivisme yang biasa. Konstruktivisme radikal ini adalah pengetahuan suatu pengaturan atau organisasi dari suatu objek yang dibentuk oleh seseorang, mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai kriteria kebenaran. Kita hanya tahu apa yang dikonstruksi oleh pikiran kita, tetapi pengetahuan bukanlah representasi kenyataan. Realisme hipotesis. Realisme hipotesis ini pengetahuan sebagai suatu hipotesis dari suatu struktur kenyataan dan sedang berkembang menuju pengetahuan yang sejati yang dekat dengan realitas. Kalau konstruktivisme biasa yaitu pengetahuan sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari kenyataan suatu objek.
Van Graves juga menyebutkan beberapa kemampuan yang diperlukan untuk proses pembentukan pengetahuan itu, seperti 1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua yaitu kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Pembentukan pengetahuan bukanlah memiliki kebebasan tanpa batas, melainkan terdapat pembatas yang membingkai pembentukan pengetahuan tersebut. Setiap pelajar mempunyai cara sendiri untuk mengerti, maka penting bagi setiap pelajar mengerti kekhasannya, juga keunggulan dan kelemahan dalam mengerti sesuatu. Mereka perlu menemukan cara belajar yang tepat bagi mereka sendiri. Setiap pelajar mempunyai cara yang cocok untuk mengonstruksikan pengetahuannya, yang kadang-kadang sangat berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Karena itu, mengerti kekhususannya sendiri sangat penting dalam memajukan belajar seseorang. Dalam kerangka ini, sangat penting bahwa pelajar dimungkinkan untuk mencoba bermacam-macam cara belajar yang cocok, dan juga penting bahwa pengajar menciptakan bermacam-macam situasi dan kondisi serta metode yang membantu pelajar. Satu model belajar mengajar saja tidak akan membantu siswa. Menurut Van Graeve tahun 1989 ini, berpikir yang baik adalah lebih penting daripada yang punya jawaban yang benar atas suatu persoalan yang sedang dipelajari. Maksudnya yaitu seseorang yang mempunyai cara berpikir yang baik, dalam arti bahwa cara berpikirnya dapat digunakan untuk menghadapi suatu fenomena baru, akan dapat menemukan pemecahan dalam menghadapi persoalan yang lain. Sementara itu, seorang murid hanya sekedar menemukan jawaban yang benar, belum pasti dapat memecahkan persoalan yang baru, karena mungkin ia tidak mengerti bagaimana menemukan jawaban itu. Bila cara itu berdasarkan pengandaian yang salah satu atau tidak dapat diterima pada saat itu, ia masih dapat memperkembangkannya. Mengajar dalam konteks ini adalah membantu seseorang berpikir secara benar dan membiarkan berpikir sendiri. Selain itu, Van Graeve juga menjelaskan bahwa dalam kelompok belajar siswa harus mengungkapkan bagaimana siswa melihat persoalan dan apa yang dibuatnya dengan persoalan itu sendiri. Inilah salah satu jalan menciptakan refleksi yang menuntut kesadaran akan apa yang sedang dipikirkan dan dilakukan. Selanjutnya, ini akan memberikan kesempatan kepada seseorang siswa untuk secara aktif membuat abstraksi. Usaha menjelaskan sesuatu pada kawan-kawan justru membantunya untuk melihat sesuatu yang lebih jelas dan bahkan melihat inkonsistensi pandangan mereka sendiri. Mereka mengerti bahwa teman lainnya belum memiliki jawaban yang siap, akan meningkatkan keberanian siswa untuk mencoba dan mencari jalan lainnya. Sekaligus ia akan menemukan jawaban itu akan mendorong yang lain untuk menemukannya juga. Ketidakkonsistenan dan kesalahan yang ditujukan oleh teman yang dianggap kurang meyakinkan dibandingkan bila ditujukan oleh guru, ini akan meningkatkan harga diri mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ketujuh, yaitu teori belajar konstruktivisme menurut Roberts dan Tobin. Menurut teori konstruktivisme ini, menurut Roberts dan Tobin ini, untuk membangun suatu pengetahuan baru, peserta didik akan menyesuaikan informasi baru atau pengalaman yang dimilikinya melalui berinteraksi kepada peserta didik lainnya atau dengan gurunya. Melalui model pembelajaran penemuan terbimbing siswa bisa menjadi kelompok kecil atau perorangan, sehingga siswa bisa berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya dalam proses konsep penemuannya. Salah satu tokohnya yaitu Roberts and Tobin. Teori belajar konstruktivisme menurut Roberts dan Tobin ini adalah suatu teori yang menganggap siswa sebagai subjek utama dalam kegiatan penemuan pengetahuannya. Mereka menilai bahwa siswa membangun pengetahuan melalui berbagai macam pengalaman yang mereka alami dan memiliki kesempatan untuk mempelajari kebenaran yang biasanya didokumentasikan dalam bentuk buku pelajaran. Roberts dan Tobin ini menganggap bahwa pengetahuan tidak mungkin ditransfer kepada orang lain karena setiap orang membangun pengetahuannya sendiri. Mereka mendukung pendekatan pembelajaran yang memperhatikan aktivitas utama pada siswa yang memperoleh pemahaman tentang objek-objek dan peristiwa itu. Sebagai contoh, dalam pembelajaran inquiry terbimbing dengan multimedia, siswa menemukan konsep-konsep yang dipelajari, sehingga mereka bisa mengubah pengetahuan awal siswa agar pengetahuan awalnya bisa berkembang menjadi suatu konstruk. Dalam pendekatan konstruktivisme ini, proses dan hasil belajar siswa merupakan tanggung jawab siswa itu sendiri, yang berlangsung dengan
suatu konteks sosial tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin 8, yaitu aliran belajar konstruktivisme menurut Driver dan Oldham. Konstruktivisme itu adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pada pengalamannya. Pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek semata, akan tetapi juga kemampuan individu itu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Oleh sebab itu, teori konstruktivisme itu didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang kita pelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon. Konstruktivisme ini lebih memilih belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberikan makna kepada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Menurut Driver dan Oldham tahun 1994, ciri-ciri belajar berdasarkan teori konstruktivisme adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberikan kesempatan melakukan observasi. Yang kedua yaitu elisitasi. Elisitasi ini siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu restrukturisasi ide, di mana klarifikasi ide dengan ide yang lain, membangun ide baru, dan mengevaluasi ide baru. Yang keempat yaitu penggunaan ide baru dalam situasi. Maksudnya yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang kelima yaitu review. Review ini dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Yang terakhir di sini saya akan bahas pada poin ke-9, yaitu penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Teori konstruktivisme ini dalam kegiatan pembelajaran bertujuan agar siswa mempunyai kecakapan dalam menemukan, memahami, dan menggunakan informasi yang dipelajari. Pada prinsipnya, pembelajaran konstruktivisme ini merupakan pembelajaran dengan sebuah pengetahuan yang harus dikonstruk dari diri dan pikiran individu yang bersangkutan, bukan dicerna oleh indera. Asumsi dasar teori konstruktivisme ini adalah sebuah pengetahuan terbentuk dalam otak setiap individu, dan individu yang bersangkutan tidak dapat mengelak selain mengonstruk pengetahuan yang ia punya berdasarkan pengalaman pribadi. Untuk mempermudah, berikut prinsip-prinsip pembelajaran dengan konstruktivisme itu sendiri. Yang pertama yaitu belajar merupakan proses aktif. Yang kedua yaitu belajar merupakan kegiatan yang adaptif. Yang ketiga yaitu pembelajaran terbentuk dalam konteks di mana itu terjadi. Yang keempat yaitu pengetahuan ialah pribadi dan perbedaan, kompleksitas, dan keberagaman perspektif. Tentang konstruktivisme ini memperkenalkan seperangkat prinsip umum untuk perspektif ini. Hover mengungkapkan dua gagasan penting yang mencakup gagasan sederhana tentang pengetahuan yang dibangun. Gagasan pertama adalah bahwa siswa membangun pemahaman baru menggunakan pengetahuan mereka sendiri. Dengan kata lain, pengetahuan awal siswa ini mempengaruhi pengetahuan baru mereka. Gagasan kedua yaitu siswa belajar tidaklah pasif. Sebaiknya belajar adalah proses aktif di mana siswa mengasosiasikan pemahaman mereka sendiri dalam terang apa yang mereka alami dan dalam situasi pembelajaran baru. Jika tidak didapati konsistenan dengan pemahaman mereka saat ini, pengetahuan mereka dapat dirubah untuk mengakomodasikan pengalaman baru. Dengan demikian, siswa tidak bisa pasif dan mereka tetap aktif dalam proses ini. Dalam konstruktivisme itu, pembelajaran dipresentasikan sebagai proses konstruktif, di mana pelajar membangun ilustrasi internal pengetahuan dan interpretasi pengalaman mereka pribadi mereka. Representasi ini terbuka untuk memodifikasi dan interpretasi ini pengalaman pribadi. Representasi ini terbuka untuk memodifikasi strukturnya dan keterkaitan membentuk dasar yang melekat pada struktur pengetahuan lainnya. Pandangan pengetahuan ini tidak serta-merta menolak keberadaan pada konsep yang ada dan berpendapat bahwa pengetahuan semua individu tentang dunia adalah interpretasi dari pengalaman mereka. Selanjutnya, mereka melakukan pertumbuhan konseptual, di mana hasil dari berbagai perspektif dan perubahan simultan dari representasi internal individu dalam menanggapi perspektif tersebut serta melalui pengalaman mereka. Metode pembelajaran linear-centered ini ditekankan dalam pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Pendidik yang mengikuti pendekatan ini harus membangun kurikulum sekolah berdasarkan pengalaman mereka. Selanjutnya yaitu pengajaran konstruktivisme didasarkan pada
pembelajaran yang terjadi melalui keterlibatan aktif siswa dalam konstruksi makna dan pengetahuan. Pengajaran konstruktivisme ini hanya mempromosikan motivasi dan pemikiran kritis siswa yang mendorong mereka untuk belajar mandiri. Konstruktivisme ini memiliki implikasi penting untuk pengajarannya. Yang pertama, pengajarannya tidak dapat dipandang secara transmisi, bentuk pengetahuan yang tercerahkan atau diketahui atau tidak dicerahkan atau tidak dikenal. Yang kedua yaitu guru konstruktivisme ini mempertimbangkan pengetahuan sebelumnya dari siswa mereka dan menyediakan lingkungan belajar yang mengeksploitasi inkonsistensi antara pengetahuan saat ini siswa dan pengalaman baru mereka. Yang ketiga yaitu konstruktivisme ini dapat memastikan bahwa pengalaman belajar mencakup masalah yang penting bagi siswa dan tidak hanya terkait bahwa kebutuhan dan minat guru serta sistem pendidikan. Yang keempat yaitu mengingatkan bahwa waktu yang cukup diperlukan untuk membangun pengetahuan baru secara aktif. Dalam teori konstruktivisme ini, guru dan teman sebaya mendukung dan berkontribusi untuk melakukan pembelajaran melalui konsep scaffolding, bimbingan belajar, pembelajaran kooperatif, dan komunitas belajar. Guru menciptakan suatu situasi di mana siswa akan mempertanyakan asumsi mereka masing-masing. Jadi, guru konstruktivis perlu menciptakan situasi yang menantang asumsi pengajaran dan pembelajaran tradisional. Persepsi guru konstruktif tentang keahlian di dalam kelas didasarkan pada pengalaman siswa-siswinya dalam berinteraksi satu sama lain serta dengan guru mereka, dan toleransi ambiguitasnya tinggi sebagaimana dibuktikan dalam kecenderungan menciptakan kompleksitas itu sendiri. Istilah konstruktivisme ini mencakup beberapa posisi teoritis dan terutama telah diterapkan pada teori pembelajaran dengan fokus pada pembelajaran sebagai perubahan konseptual dan untuk pengembangan dan pengajaran kurikulum, terutama seperti halnya memberikan petunjuk yang jelas arah strategi pengajaran yang mungkin membantu siswa dalam rekonstruksi konseptual. Yaitu satu, mengidentifikasi pandangan dan gagasan siswa. Yang kedua yaitu menciptakan peluang bagi siswa untuk mengeksplorasikan ide-ide mereka dan untuk menguji kekuatan mereka dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi, menghitung peristiwa, dan membuat prediksi. Yang ketiga yaitu memberikan rangsangan bagi siswa untuk mengembangkan, memodifikasikan, dan mengubah ide pandangan mereka jika perlu. Yang atau yang terakhir, mendukung upaya mereka untuk berpikir ulang secara merekonstruksikan gagasan mereka dan pandangan mereka sendiri. Selesai sudah pembahasan yang saya bahas tentang teori belajar konstruktivisme dan penerapannya dalam pembelajaran. Jangan lupa ditonton, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.